Oke. Di sini kita akan dari kelompok 2 mempresentasikan mesin pembersih pembuluh darah mikro atau disingkat MPP-DM. Dari yang pertama, penyakit yang menjadi fokus utama yaitu aterosklerosis. Definisi dari aterosklerosis adalah merupakan kondisi kronis di mana plak yang terdiri dari kolesterol, lemak, dan zat lain menumpuk di dinding arteri, menyebabkan penyempitan dan penyumbatan aliran darah. Bahaya yang ditimbulkan yaitu penyakit ini merupakan penyebab utama serangan jantung dan stroke yang menyumbang angka kematian tinggi di seluruh dunia. Terus yang kedua, penanganan dini dapat mencegah komplikasi berat seperti gagal jantung, kerusakan organ vital, dan kematian. Terus teknologi biomedis yang diperlukan. Kebutuhan utama yaitu teknologi yang dapat membersihkan plak secara langsung tanpa merusak jaringan pembuluh darah. Didukung dengan sistem yang bisa bekerja dalam lingkungan mikro dengan kontrol presisi tinggi. Kemudian solusinya yang ditawarkan berupa alat berbasis biomimetik yang memanfaatkan prinsip gerak biomekanik untuk menavigasi seluruh pembuluh darah dan membersihkan plak dengan integrasi biosensor untuk mendeteksi lokasi plak secara real-time dan menyesuaikan fungsi alat sesuai kondisi pembuluh darah. Nah, teknologi biomimetik yang sudah ada dan kelemahannya. Yang pertama, teknologi yang tersedia seperti stent dan balon angioplastis yang digunakan untuk membuka arteri yang tersumbat, tetapi hanya dapat mengatasi penyempitan tanpa membersihkan plak sepenuhnya. Ini merupakan contoh gambarnya. Selanjutnya ada laser atrexectomy yang menggunakan energi cahaya untuk menghancurkan plak, tetapi beresiko merusak dinding arteri. Kelemahannya utama dari teknologi tersebut sudah disebutkan beberapa tadi, terutama minimnya adaptasi dengan lingkungan pembuluh darah yang kompleks, kemudian resiko kerusakan jaringan sehat, dan kurangnya anatomi alat untuk mendeteksi dan menangani plak secara presisi. Kemudian, gambaran fungsi teknologi dan biomimetik yang dirancang, ini merupakan ilustrasi teknologi MPP-DM menggunakan AI untuk memberikan gambaran visualisasi sebagai berikut dengan struktur model fleksibel berbentuk silinder memanjang dengan segmen otot yang meniru gerakan peristaltik. Kepala diberikan pembersih ujung sebagai perangkat yang dilengkapi filament mikro untuk membersihkan plak. Yang ketiga, sensor terintegrasi di seluruh tubuh perangkat untuk mendeteksi plak dan tekanan. Ini merupakan desain yang dibuat menggunakan AI. Selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Topik 1 yaitu rancangan mesin biomimikri di slide Mas. Ya, pendahuluan. Mesin ini dirancang untuk membersihkan pembuluh darah dari plak atau sumbatan kolesterol dengan metode penguraian mikro. Terinspirasi dari sistem filtrasi insang ikan yang efektif dalam menyaring partikel-partikel kecil dari air. Teknologi ini bertujuan untuk mengatasi masalah arteriosklerosis dan trombosis dengan mengurangi risiko penyumbatan arteri yang dapat menyebabkan serangan jantung dan stroke. Mesin ini digunakan biosmart material yang bisa mendeteksi dan memecah partikel plak secara aman. Next. Fungsi utama mengidentifikasi dan mengurai plak, kolesterol atau endapan kalsium pada dinding pembuluh darah, memfasilitasi aliran darah yang lebih besar, lebih lancar dan mengurangi risiko penyumbatan arteri dengan cara menyingkirkan partikel-partikel penyumbatan tanpa merusak sel darah sehat. Selanjutnya, memonitor kualitas dan kelancaran aliran darah di area terancam tersumbat. Next. Cara kerjanya, deteksi awal penyumbatan atau plak dengan sensor pada mesin pendeteksi partikel atau plak di dalam pembuluh darah yang mengurangi aliran darah. Penangkapan partikel kolesterol atau endapan kalsium di mana mesin menangkap dan menahan plak atau partikel-partikel besar di filtrasinya. Mencegahnya penyumbatan pembuluh darah. Mengurangi enzimatis, lapisan enzim mengurai komponen plak menjadi molekul lebih kecil yang aman untuk dialirkan kembali melalui aliran darah. Next. Teknologi biomimikri dengan menggunakan biosmart material. Filtrasi terinspirasi dari insang ikan dengan menggunakan biosmart material berpori yang bisa menangkap dan memecah partikel-partikel kolesterol dan kalsium tanpa mengganggu sel darah merah atau komponen darah lainnya. Setelah itu, dengan menggunakan sistem enzimatis untuk mengurai plak, mesin ini dilengkapi dengan lapisan enzim, bisa menghancurkan plak secara kimiawi tanpa merusak dinding pembuluh darah. Next. Bentuk dan ukuran. Bentuk seperti kapsul silinder kecil atau sekitar 1-10 km dengan permukaan berpori untuk menyaring darah yang melewatinya. Dengan warna transparan agar memudahkan pemantauan, ditambahkan indikator LED untuk menunjukkan status kinerja. Diameternya seberapa mikrometer cukup kecil untuk ditempatkan dalam pembuluh darah besar seperti arteri. Kapasitas mesin ini dapat menyaring dan menguraikan endapan plak dalam radius 5
cm di sekitar area pemasangan. Untuk desainnya seperti ini. Next. Topik Oke. 2. Kedua, ada top biometrik. Oke, biometrik bahan polimer yang digunakan respons suhu. Ini ada dua bagiannya. Yang pertama material polimer termo dan responsif seperti poli atau dalam kurungnya ini insopropylikan. Yang kedua fungsinya memungkinkan perubahan ukuran pori sesuai dengan suhu tubuh, membuka atau menutup pori untuk mencegah penyumbatan saat partikel tertentu terdeteksi. Dengan tambahan respons terhadap nanopartikel permukaan dan mengenal dan menahan partikel target seperti lipid atau kalsium. Material ini respon nanofall listrik. Material polimer polipirol atau polianiline. Fungsinya memproses sinyal nanofall listrik dari perubahan biokimia dalam darah, seperti peningkatan ion atau molekul tertentu. Polimer konduktif ini juga mampu mengintransmisikan sinyal dengan kepekaan tinggi, memungkinkan deteksi partikel kolesterol atau kalsium dalam jumlah sangat kecil. Material polimer berbasis fotokromik. Fungsinya mengintegrasikan indikator LED berbasis polimer yang berubah warna untuk menampilkan status operasional perangkat. Saat sensor mendeteksi partikel berbasis atau kondisi abnormal, warna polimer dapat berubah, memberikan sinyal tambahan yang mendukung pemantauan jarak jauh. Material polimer superhidrofobik seperti polyethylene atau poli. Fungsinya menghasilkan permukaan yang sangat anti lengket terhadap partikel darah, mencegah biofouling atau pengontrolan pada lapisan luar implan. Aliran nanopartikel membantu membersihkan permukaan perangkat, menjaga efektivitas jangka panjang dengan menolak protein atau sel darah yang menempel. Ya, ini sedikit ini gambar yang alat untuk ini. Ya, next. Kemudian masuk pada topik 3, ada biosensor. Biosensor ini mendeteksi partikel berbahaya seperti kolesterol dan kalsium yang dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Kemudian biosensor ini berbasis bahan biosmart, juga dapat mengenali partikel berbahaya tersebut melalui lapisan nano yang mengikat molekul tertentu dan menghasilkan sinyal untuk pemantauan real time. Ketika partikel berbahaya terdeteksi, informasi dikirim ke indikator LED atau sistem pemantauan medis. Kemudian pada model lanjut, biosensor dapat bekerja dengan sistem filtrasi untuk memprioritaskan pembersihan partikel beresiko, menjaga aliran darah untuk tetap lancar. Desain anti pengotoran memastikan biosensor tetap efisien dan stabil dalam jangka panjang. Untuk desainnya ada di foto sebelah. Next. Kemudian ada biosensor elektrokemikal, ada amperometrik, prinsip kerja dengan mengukur arus listrik yang dihasilkan oleh reaksi molekul dalam darah dan elektrode pada permukaan biosensor. Dengan memanfaatkan enzim atau bahan lain untuk mendeteksi molekul spesifik dalam darah seperti glukosa, asam lemak, kolesterol, atau ion logam berat yang berhubungan dengan kondisi kesehatan pada pembuluh darah. Kemudian fungsi di dalam pembuluh darah dapat digunakan untuk mendeteksi kadar glukosa yang berpotensi menyebabkan penumpukan plak dalam pembuluh darah atau kolesterol. Kemudian memungkinkan pemantauan real-time kondisi darah dan mendeteksi perubahan kimiawi dalam pembuluh darah serta keberhasilan proses pembersihan dan memeriksa jika ada bahan berbahaya yang terdeteksi dalam pembuluh darah setelah proses pembersihan. Next. Kemudian ada impedansi. Prinsip kerja impedansi ini dengan mengukur perubahan hambatan listrik atau impedansi antara dua elektroda yang berhubungan antara analit dan biosensor. Perubahan impedansi ini dapat menunjukkan perubahan kondisi dalam pembuluh darah. Digunakan untuk mendeteksi perubahan dalam komposisi darah seperti adanya plak, peradangan, atau penurunan aliran darah. Fungsi di dalam pembuluh darah. Untuk membantu memantau perubahan viskositas darah atau aliran darah yang dapat menunjukkan adanya penyumbatan atau penumpukan plak. Memungkinkan deteksi dini gangguan aliran darah. Yang penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada pembuluh darah dan memastikan proses pembersihan yang efektif. Kemudian ada biosensor piezoelektrik. Bekerja dengan piezoelektrik di biosensor menghasilkan sinyal listrik saat terjadi perubahan tekanan atau massa pada permukaannya.
Perubahan ini seperti penumpukan plak atau gangguan aliran darah, memengaruhi frekuensi resonansi atau impedansi sensor, yang kemudian diterjemahkan menjadi sinyal. Fungsi di dalam pembuluh darah untuk mendeteksi perubahan tekanan akibat plak yang terbentuk di pembuluh darah, mengukur perubahan tekanan darah yang disebabkan oleh sumbatan, memantau perubahan fisik pada pembuluh darah seperti pembekakan atau penurunan elastisitas. Terima kasih. Inspirasi terhadap peristaltik MPPDM meniru altik otot manusia dengan mekanisme gerakan seperti berikut. 1. Menggunakan akutator berbasis smart material seperti Shape Memory, ILOIS atau SMA, atau Electroactive Polymers atau EAP, yang menghasilkan kontraksi berurutan untuk mendorong pergerakan maju. Setiap kontraksi menghasilkan pergerakan maju yang halus sesuai dengan alur pembuluh darah yang melengkung atau bercabang. Untuk gambarnya bisa langsung di samping. Lanjut. Sistem gerak berbasis fleksibilitas otot tendon. Struktur perangkat dirancang menyerupai sistem otot tendon yang fleksibel, namun cukup kuat untuk beradaptasi bersama tekanan aliran darah. Dengan prinsip kerja: 1. Material fleksibel memungkinkan gerakan menyesuaikan diameter pembuluh darah tanpa merusak jaringan. 2. Mekanisme ini memberikan kemampuan merayap melalui pembuluh sempit menggunakan gerakan siklik elastis yang menyerupai otot manusia. Gambarnya di samping kanan. Lanjut. Prinsip mekanik sistem muskuloskeletal. Perangkat dirancang dengan meniru fungsi otot dan tulang manusia untuk menghasilkan gerakan yang efisien seperti keseimbangan elastisitas dan stiffness. Gerakan maju dihasilkan dengan mempertahankan elastisitas untuk dia dilakukan untuk stabilitas. 2. Konveksi gaya aktuator dengan mengubah energi listrik atau panas menjadi gaya mekanik dengan efisien untuk pergerakan di dalam pembuluh darah. Proses singkat gerak biomekanik. Yang pertama, diawali dengan MPP-DBM masuk ke dalam aliran darah, didorong dengan kontraksi berbasis smart material oleh gerakan mekanis yang meniru otot. Yang kedua, kemudian di obsensor mendeteksi perubahan tekanan dan komposisi kimia darah yang mengindikasikan keberadaan plak. Kemudian MPP-DM berhenti di lokasi. Mengaktifkan mekanisme pembersihan. Yang terakhir, setelah plak dibersihkan, sensor memastikan aliran darah kembali normal sebelum perangkat melanjutkan perjalanan. Keterbatasan produk yang dikembangkan. Kelemahan dari mesin MPP-DM sebagai berikut. Yang pertama, ukuran dan skalabilitas. MPP-DM meskipun dirancang mikro, ada batasan dalam miniaturisasi teknologi seperti akumulator dan sensor, terutama pada pembuluh yang sangat kecil, kapiler. Mungkin tidak dapat diakses oleh perangkat ini. Yang kedua, efisiensi energi MPP-DM memerlukan sumber daya yang kecil tetapi tahan lama. Tantangan ini dapat menghambat otonomi operasional di dalam tubuh. Yang ketiga, biaya untuk teknologi ini memerlukan material canggih, sehingga biaya produksi mungkin tinggi dan sulit diakses oleh semua kalangan. Ini adalah referensi yang dipakai untuk membuat PPT ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.